Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, inilah 5 pemain yang dipromosikan STY ke klub Korea Selatan agar mental pemain menjadi kuat. Naturalisasi Justin Hapner dipastikan rampung sebelum lawan Irak Piala Asia. Justin Hapner justru tak sabar lawan Vietnam. Erick Thohir ancam wasit di laga Indonesia versus Irak yang curang kita laporkan ke FIFA dan dipenjarakan. Bravo! PSSI Erick Thohir datangkan 2 pemain lagi untuk dinaturalisasi. Pemain Vietnam yang dulunya bikin Evan Dimas cedera, kini dikabarkan cedera parah hampir sekarat. Luar biasa! Berbeda dengan pelatih Persija Jakarta dan Persis Solo, Bojan Hondak senang jika pemainnya dipanggil ke timnas. Namun sebelum lanjut, kami minta pada kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan buat yang belum subscribe, mari subscribe dulu channel ini. Jika sudah, yuk simak baik-baik video berikut ini. Bravo! PSSI Erick Thohir datangkan 2 pemain lagi untuk dinaturalisasi. PSSI saat ini diketahui tengah gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan. Sebelumnya sudah banyak pemain yang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Di sana ada Sandy Walsh, Shani Patinama, Elkan Baggett, Jordi Amat, Rafael Struijk, Mark Klok hingga Everett Jenner. Kendati sudah sangat banyak mendatangkan pemain naturalisasi, namun ternyata proyek naturalisasi PSSI tidak berhenti sampai di situ saja. Kini PSSI pun akan menaturalisasi 2 pemain grade A kembali untuk memperkuat lini tengah dan lini serang skuad Garuda. Bahkan Erick Thohir juga sudah mengatakan bahwa kedua pemain ini diperkirakan bisa langsung debut saat Piala Asia 2023 di bulan Januari. Dan juga tampil kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam pada bulan Maret mendatang. Akan ada 2 pemain lagi yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain tersebut berposisi sebagai penyerang dan gelandang, namun saya belum ingin membocorkan ke publik siapa pemain yang saya maksud sampai statusnya benar-benar jelas sudah WNI, ujar Erick Thohir. Erick Thohir memang tidak memberitahukan nama secara spesifik. Namun banyak yang memperkirakan bahwa 2 pemain yang dimaksud oleh ketum PSSI tersebut adalah Tom Hey dan Zin Bergen. Tom Hey sendiri saat ini bermain untuk Heerenveen di Divisi 2 Liga Belanda. Ia dikenal sebagai pemain yang fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi, yakni gelandang bertahan, playmaker, dan bek tengah. Namun dari ketiga posisi di atas, Tom Hey dengan kemampuan bertahan serta akurasi umpan yang bagus, ia lebih sering dipasangkan sebagai gelandang yang main sedikit ke belakang. Atau lebih tepatnya berperan sebagai playmaker yang mana tugasnya bukan hanya mengatur irama permainan, melainkan juga menjaga kedalaman skuad. Selain itu, umpan-umpan akuratnya sangat berguna pada saat tim melakukan serangan balik. Namun ketika menghadapi tim yang kualitasnya lebih baik, ia lebih cocok dimainkan sebagai gelandang bertahan. Berbekal kemampuan umpan dan tendangan yang akurat, Tom Hey bisa menjadi opsi tambahan untuk menjebol gawang lawan ketika lini depan mengalami kebuntuan. Sedangkan Zin Bergen adalah striker yang saat ini bermain bersama dengan Sparta Rotterdam U21. Ia dirasa cocok dengan selera Shin Tae-yong, mengingat sang pemain masih cukup muda dan tajam di depan gawang lawan. Bersama Sparta Rotterdam, Zin Bergen sudah tampil dalam 10 laga resmi dengan mencetak total 3 gol dan 3 assist. Karena ketajaman itu, Zin Bergen pun kini sudah dipromosikan ke tim utama dari Sparta Rotterdam. Dari apa yang terjadi, diketahui bahwa sang pemain adalah tipikal striker yang bisa cepat berkembang dan bisa beradaptasi dengan sangat baik. Itu adalah kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang striker. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai kabar naturalisasi 2 pemain tersebut? Apakah keduanya layak membela skuad Garuda? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Luar biasa! Berbeda dengan pelatih Persija Jakarta dan Persis Solo, Bojan Hondak senang jika pemainnya dipanggil ke timnas. PSSI sudah resmi merilis 27 nama pemain timnas Indonesia untuk babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya dalam pemanggilan pemain timnas Indonesia kali ini, tidak ada drama dari pelatih yang tak rela lepas pemainnya. Hal ini dikarenakan 2 alasan, yakni takut disanksi oleh PSSI. Dan yang kedua, karena ini agenda resmi FIFA yang mana mewajibkan seluruh klub untuk melepas semua pemainnya. Hal ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Mulai dari pelatih Persis Solo yakni Leonardo Medina sampai dengan Thomas Doll yang melarang para pemainnya membela timnas Indonesia karena alasan bukan agenda FIFA. Di sisi lain, hal yang berbeda dengan pelatih lainnya ditunjukkan oleh Bojan Hondak.
Pelatih Persib Bandung tersebut bahkan sangat senang jika pemainnya dipanggil ke timnas. Bahkan ia sangat berterima kasih kepada Shin Tae-yong jika pemainnya dikasih kepercayaan dan dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Saya sangat senang dengan pemanggilan 3 pemain kami ke timnas Indonesia. Bermain di level timnas adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menambah pengalaman dari para pemain. Dan saya sangat berterima kasih kepada Coach Shin yang telah memberikan kesempatan itu kepada para pemain kami, ujar Bojan Hondak. Saya berharap apa yang mereka dapatkan saat membela timnas bisa dibawa ke level klub dan membuat klub menjadi lebih baik lagi, ujar Bojan Hondak menambahkan. Seperti diketahui bersama, untuk laga nanti Shin Tae-yong telah memanggil 3 pemain Persib Bandung ke timnas Indonesia. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Mark Locke, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansah. Mark Locke dan Rahmat Irianto sendiri selama ini memang selalu menjadi pemain langganan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Keduanya kerap diduetkan di lini tengah oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Duet keduanya pun berjalan cukup baik karena sudah memiliki chemistry, sebab keduanya sudah terbiasa bermain bersama di level klub, sedangkan Edo Febriansah hanya menjadi pelengkap skuad saja. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut diketahui sangat sulit menembus skuad utama Garuda. Hal ini dikarenakan di posisi bek kiri sudah diisi oleh pemain yang lebih berkualitas dan juga meniti karir di luar negeri. Di sana ada Shenny Patinama dan Pratama Arhan. Maka akan sangat sulit bagi Edo Febriansah untuk melangkahi kedua pemain tersebut. Edo Febriansah nampaknya harus bekerja lebih keras lagi agar diberikan kesempatan tampil sebagai starter oleh Shin Tae-yong. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah respons positif dari Bojan Hondak harus ditiru oleh pelatih klub lainnya? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan. Tapi kita beri kesempatan, tapi jangan begini. Erick Thohir ancam wasit di laga Indonesia versus Irak yang curang, kita laporkan ke FIFA dan dipenjarakan. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Irak pada tanggal 16 November mendatang. Pertandingan ronde kedua babak kualifikasi Piala Dunia tersebut akan berlangsung di Stadion Internasional Basra. Meskipun laga tersebut bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan merupakan agenda resmi FIFA, namun perlu diketahui bahwa dalam pertandingan tersebut tidak akan ada VAR. VAR sendiri baru akan diterapkan saat putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Dan VAR sendiri juga akan diterapkan di Qatar pada Piala Asia Januari 2024 mendatang. Mengetahui di kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa VAR, Erick Thohir pun memberikan ancaman kepada wasit yang terbukti curang. Bahkan sang wasit jika benar-benar 100% melakukan kecurangan, maka Ketua Umum PSSI tersebut akan langsung melaporkannya kepada FIFA. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti tidak akan ada VAR, maka kesalahan wasit saya rasa bisa saja terjadi dalam laga nanti karena wasit juga manusia biasa, ujar Erick Thohir kepada awak media. Namun tidak semua kesalahan itu harus dimaklumi juga kan ya, jadi saya pastinya akan melihat terlebih dahulu seberapa besar kesalahan dari wasit, dan saya akan menilai apakah kesalahan yang lakukan itu bisa dimaklumi atau tidak. Jika memang sang wasit terlihat sengaja melakukan kecurangan yang merugikan timnas kita, maka saya tidak akan pernah memaafkannya. Saya akan langsung melaporkan kecurangan itu kepada FIFA untuk mendapatkan keadilan dan wasitnya pun bisa segera dipenjarakan, ujar Erick Thohir panjang lebar. Selain itu, ia menyebutkan melaporkan wasit yang curang tidak secara terburu-buru, melainkan dengan mengumpulkan semua buktinya terlebih dahulu, dan dengan begitu tidak akan ada pihak yang dirugikan sama sekali. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah tidak adanya VAR saat melawan Irak nanti akan menghadirkan kecurangan? Dan apakah kamu setuju dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Erick Thohir? Silakan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Inilah 5 pemain yang dipromosikan STY ke klub Korea Selatan agar mental pemain menjadi kuat. Shin Tae-yong merupakan pelatih kelas dunia dan kini sudah menjabat sebagai penasehat di klub Korea Selatan Seongnam FC. Namun baru-baru ini Shin Tae-yong berkeinginan untuk memajukan sepak bola Indonesia agar mental para pemain skuad Garuda menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Salah satu hal yang akan ditempuh oleh Shin Tae-yong adalah menjadikan para pemain lokal berkarir di luar negeri atau abroad. Saat ini diketahui ada 5 pemain timnas Indonesia yang akan mengikuti jejak dari Asnawi Mangkualam bermain di Liga Korea. Lalu siapa sajakah mereka? Di urutan pertama ada nama Rizky Ridho. Pemain berusia 22 tahun tersebut saat ini adalah salah satu bek muda terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia, namun masih bermain di klub lokal. Langkah untuk abroad dirasa cukup cocok bagi kapten timnas Indonesia U24 tersebut. Ketenangannya dalam mengawal pertahanan membuatnya sangat layak mencoba petualangan baru untuk berkarir di luar negeri. Sang pemain tidak hanya bagus dalam bertahan, melainkan juga jago dalam mencetak gol.
Dengan begitu, mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut bisa menjadi senjata rahasia bagi tim yang ia bela ketika para penyerangnya kesulitan untuk mencetak gol. Di urutan kedua ada Arkan Fikri. Pemain milik Arema FC tersebut diketahui tampil cukup baik dalam level Timnas Indonesia Junior. Bahkan ia terpilih sebagai pemain terbaik di ajang Piala AFF U23 lalu. Kegemilangannya di level Timnas Junior membuatnya dipromosikan oleh Shin Tae-yong ke level Timnas Indonesia Senior. Ia baru saja melakukan debutnya saat Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam laga leg kedua lalu. Ia juga kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong ke dalam skuad untuk laga menghadapi Irak dan Filipina. Arkan Fikri dinilai sudah cocok untuk abroad. Bahkan Ever Jenner yang menjadi tandemnya di Timnas Indonesia U23 juga sangat mendukung Arkan Fikri untuk abroad. Kini pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut juga masuk radar Shin Tae-yong untuk dipromosikan bermain di Seongnam FC. Pemain ketiga yang berpotensi dipromosikan ke Seongnam FC adalah Witan Sulaiman. Berkarir di luar negeri sejatinya bukanlah hal yang asing bagi Witan Sulaiman. Dulunya pemain berusia 22 tahun tersebut sudah pernah mencicipi karir di Eropa dengan memperkuat klub di Liga Polandia dan Slovakia. Pemain keempat yang masuk bidikan Shin Tae-yong adalah Ramadan Sananta. Pemain milik Persis Solo tersebut memang terbukti sangat tajam di lini depan. Ia saat ini bahkan menjadi top skor di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah abroad dengan bermain di Korea Selatan akan sangat baik bagi perkembangan karir dari striker berpostur 182 cm itu. Dan pemain terakhir yang berpeluang mengikuti jejak Asnawi Mangkualam ke Liga Korea adalah Beckham Putra. Gelandang milik Persib Bandung tersebut kualitasnya hampir menyerupai Arkan Fikri, maka wajar saja bila STY memasukkannya ke daftar pemain yang ingin ia promosikan ke Liga Korea Selatan. Di sisi lain, Erick Thohir juga sangat mendukung penuh keputusan dari Shin Tae-yong untuk menggembleng mental pemain agar menjadi semakin disiplin. Saya kira rencana dari Coach Shin sangat positif ya, dan memang para pemain muda ini sangat cocok untuk direkomendasikan bermain di luar negeri. Selain bisa memperbaiki kualitas, abroad juga bisa semakin menguatkan kedisiplinan dan mental dari anak muda Indonesia, ujar Erick Thohir. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu setuju jika para pemain tersebut bermain di Seongnam FC? Silahkan komen-komen di bawah ya. Naturalisasi Justin Hapner dipastikan rampung sebelum lawan Irak Piala Asia. Justin Hapner justru tak sabar lawan Vietnam. Timnas Indonesia bersama dengan Shin Tae-yong akan menjalani dua ajang penting dalam waktu dekat, yakni Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Menariknya, Indonesia akan menghadapi Irak dan Vietnam dua kali di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Erick Thohir juga memastikan bahwa proses naturalisasi dari Justin Hapner tinggal selangkah lagi dan akan segera rampung dalam waktu dekat. Bahkan sumpah WNI Justin Hapner akan selesai bulan ini. Ia akan menjadi amunisi tambahan skuad Garuda di Piala Asia di bulan Januari dan kualifikasi Piala Dunia bulan Maret mendatang. Menariknya lagi, Justin Hapner baru-baru ini mengungkapkan keinginan lain bersama skuad Garuda. Ternyata pemain milik Wolverhampton Wanderers mengincar kepala pemain Vietnam yakni Don Van Hal. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena sang pemain suka main kasar saat melawan Indonesia. Don Van Hal juga menjadi pemain yang paling memiliki andil besar atas hancurnya karir dari Evan Dimas. Seperti diketahui bersama, Evan Dimas sempat cedera cukup parah setelah ditackle oleh Don Van Hal dalam laga final SEA Games 2019 lalu. Pada saat itu, skuad Garuda tidak hanya kehilangan Evan Dimas karena cedera, melainkan juga merelakan medali emas yang sudah berada di depan mata. Dan sampai saat ini Evan Dimas tidak bisa bermain dengan performa terbaiknya, bahkan ia terancam segera pensiun. Saya sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Saya punya ambisi besar untuk membawa negara yang saya bela berprestasi. Selain itu, saya juga tidak sabar berduel dengan Don Van Hal saat menghadapi Vietnam nanti. Jadi, jika dia main kasar lagi, maka kepalanya akan menjadi target saya, ujar Justin Hapner panjang lebar. Itulah sedikit banyak hal yang disampaikan oleh pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut. Perlu diketahui bahwa Justin Hapner itu adalah tipikal pemain yang sangar dan sangat ditakuti oleh pemain lawan. Pada saat membela timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu saja, dirinya pernah mengejak gelut para pemain Slovakia. Dan yang lebih unik lagi, saat ini diketahui ada total 3 pemain timnas Indonesia yang akan mengincar Don Van Hal saat lawan Vietnam nanti. Ketiga pemain itu adalah Justin Hapner, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Bahkan untuk Sandy Walsh sendiri, ia sudah menyatakan hal itu saat menjadi narasumber di sebuah podcast. Siapa pemain Vietnam yang harus saya sikut? Pemain nomor 5? Ya, saya akan menyikutnya sebagai sebuah selebrasi jika berhasil mencetak gol, ujar Sandy Walsh beberapa waktu lalu.
Namun ternyata apa yang disampaikan olehnya turut menghebohkan media Vietnam. Dalam hal ini, The Tao 247 membuat artikel khusus untuk membahas hal ini. Sandy Walsh yang tak lain adalah bek timnas Indonesia tiba-tiba angkat suara mengenai keinginan untuk menyikut Don Van Hau. Ini sama sekali tidak bisa dibiarkan, tulis The Tao 247. Duel antara Don Van Hau dan Sandy Walsh sangat mungkin terjadi mengingat Sandy Walsh bermain di posisi sebelah kanan sedangkan Don Van Hau terbiasa main di sisi kiri. Menariknya lagi, kedua pemain ini memiliki tinggi badan yang sama, yakni 185 cm. Sehingga duel udara antara Don Van Hau dan Sandy Walsh juga menarik untuk ditonton. Pertandingan nanti diprediksi akan berlangsung sengit mengingat Vietnam dan Indonesia sudah sangat sering bertemu karena berasal dari kawasan Asia Tenggara. Keinginan untuk menunjukkan siapa yang lebih superior pasti ada. Pemain Vietnam yang dulunya bikin Evan Dimas cedera, kini dikabarkan cedera parah hampir sekarat. Timnas Indonesia dan Vietnam merupakan rival berat di kawasan Asia Tenggara. Bahkan dalam setiap pertemuan keduanya, hampir selalu saja ada terjadi perkelahian. Hal ini terlihat dari ajang Piala AFF SEA Games hingga kini akan ada Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026, maka sudah bisa dipastikan 99% laga nanti akan terjadi baku hantam. Namun di sisi lain, pemain timnas Vietnam Don Van Hau yang dulunya pernah menghilangkan karir Evan Dimas, kini dikabarkan cedera parah dan gagal tampil di Piala Asia. Jika Don Van Hau tidak ada, maka laga Indonesia versus Vietnam tidak akan berjalan sepanas biasanya. Mengingat selama ini Don Van Hau adalah aktor utama dari perkelahian yang terjadi. Cederanya Don Van Hau pun sudah dikabari secara resmi oleh media Vietnam. Sayang sekali, bek timnas Vietnam yakni Don Van Hau mengalami cedera yang sangat parah. Cedera tersebut membuatnya akan absen dalam jangka waktu yang sangat lama. Ia tidak akan bisa membela timnas Vietnam dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ajang Piala Asia 2023 mendatang, tulis media Vietnam. Menariknya lagi, netizen Indonesia tidak bahagia dengan kabar tersebut, bahkan banyak dari netizen di Instagram justru mulai kecewa. Pasalnya Don Van Hau sudah diincar oleh Sandy Walsh, Kelvin Dixon dan Justin Hubner, dan juga Shenny Patinama saat laga timnas Indonesia versus Vietnam nantinya. Waduh, kenapa juga sih Don Van Hau pakai acara cedera segala? Absennya pun lama banget. Gagal deh baku hantam sama Justin Hubner padahal gue udah gak sabar untuk lihat itu, komentar salah satu netizen. Don Van Hau cedera, penonton pun ikut kecewa. Padahal pengen banget ngeliat doi disikut sama Sandy. Secara Sandy di kanan dan dia main di kiri, duel pun akan sangat sering banget terjadi. Namun menyaksikan hal itu hanya akan menjadi mimpi semata, komentar netizen lainnya. Kalau Don Van Hau cedera, laga timnas versus Vietnam jadi nggak seru deh. Kayaknya Kelvin Dixon dan Shenny Patinama juga harus bersabar dulu karena gagal ketemu sama dia untuk dikasari. Gue jadi curiga apa nih anak pura-pura cedera ya karena takut sama pemain Indonesia yang udah pada ngincar dia. Netizen lain ikut menimpali. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga merasa kecewa karena Don Van Hau cedera? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar ya guys.